Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa dengan pemirsa Sobat Mursalin Channel di membaca buku. Bersahabat dengan buku, bersahabat dengan ilmu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bacaan kita tentang buku Madrasah Ramadan. Insya Allah kita sampai saat ini sudah sampai kepada keutamaan orang-orang yang bertakwa. Dan saat ini kita sudah sampai kepada yang kelima dan yang keenam. Untuk keutamaan orang-orang bertakwa yang kelima adalah di sini disebutkan mendapatkan perbaikan amal dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kalimat niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu maksudnya adalah hal itu dapat menjadi sebab bagi kesolihan atau kebaikan amal dan jalan untuk diterimanya amal. Karena dengan menggunakan takwa maka amal kebajikan bisa diterima. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Dan dengannya pula seseorang akan diterima taufik untuk beramal soleh. Dan Allah akan memperbaiki amal-amalnya dengan cara memeliharanya dari hal-hal yang dapat merusaknya, menjaga pahalanya dan melipat gandakannya. Kata yuslih berasal dari kata islah, yang maknanya bukan sekadar memperbaiki yang rusak, tetapi juga menyempurnakan, meluruskan arah, dan menutup kekurangan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjanjikan bahwa amal yang salah diperbaiki, tetapi juga bahwa amal yang sudah baik diangkat kualitasnya. Ayat ini menunjukkan bahwa amal tidak disempurnakan hanya dengan usaha lahir, tetapi dengan perbaikan hati dan niat. Banyak amal lahiriah terlihat besar, tetapi kehilangan ruh karena tercemar oleh riya, ujub, atau dorongan nafsu. Setiap hamba senantiasa membutuhkan perbaikan dalam setiap waktu dan setiap tarikan napasnya, dalam seluruh urusan yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan. Sebab hakikatnya seorang hamba selalu berada di antara berbagai keadaan yang pasti membutuhkan perbaikan. Dan untuk memperbaiki keadaannya itu, ia membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan pula, selain mendapatkan perbaikan amal, seorang muttaqi juga dijanjikan dengan maghfirah atau ampunan dari Allah. Para mufasir menegaskan bahwa pengampunan dosa dalam ayat ini mencakup penghapusan dosa-dosa yang telah lalu, serta perlindungan dari konsekuensi buruknya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sebab terbesar turunnya ampunan dan keberuntungan yang agung, Al-Fawzil Azim. Sehingga orang bertakwa berada dalam orbit rahmat dan maghfirah Allah secara berkelanjutan. Itu keutamaan orang-orang bertakwa yang kelima. Berikutnya adalah yang keenam, yaitu diterimanya amal. Di sini Allah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.
Quran surat kelima Al-Maidah ayat 27. Sungguh para sahabat Rasulullah SAW dengan kesungguhan mereka dalam mengerjakan amal soleh, selalu saja rasa takut menghampiri mereka. Kalau sekiranya amalan yang mereka lakukan gugur sia-sia, mereka takut amalannya tidak diterima. Hal itu tentu timbul karena kedalaman ilmu yang mereka miliki, serta keimanan yang begitu kuat. Hal ini seperti yang digambarkan dalam hadis Imam Tirmizi. Sebuah hadis tentang tafsir ayat ini di dalam sunannya yang diriwayatkan sampai pada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, jadi aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksud firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah bertanya, apakah mereka orang-orang yang dahulunya minum khamar dan mencuri? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, la ya bintas siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yasalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Bukan begitu wahai putra As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang bersaum, salat dan bersedekah, lalu dibarengi rasa takut sekiranya amalannya tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk berlomba-lomba dengan kebaikan. Abu Darda pun pernah mengatakan, kalau seandainya aku yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima satu salat saja yang aku kerjakan, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Takwa melahirkan kejujuran yang selalu melekat dalam beramal. Seseorang tidak tertipu oleh kuantitas amalnya, tidak merasa aman dari penolakan, dan senantiasa memohon agar amalnya diterima. Inilah sikap para salaf yang meski amalnya besar, tetapi diliputi rasa khauf dan roja. Dengan demikian, diterimanya amal bukan hanya keutamaan yang bersifat ukhrawi, tetapi juga pendidikan rohani yang membentuk kerendahan hati, kontinuitas perbaikan diri, dan keteguhan dalam ketaatan. Semua itu merupakan buah langsung dari takwa. Itulah beberapa keutamaan daripada orang-orang yang bertakwa. Ya. Insya Allah di video berikutnya kita akan kembali melanjutkan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.